Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatannya. Pada kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Al-Fatih, Salwa Hafizah, Liza Melia, dan Suryadi akan membawakan materi manajemen keuangan dengan judul Time Value of Money. Pertama, pembahasan tentang time value of money, yaitu yang pertama pengertian time value of money, lalu yang kedua pemajemukan future value, lalu ada pendiskontoan present value, lalu ada anuitas dan perpetuitas, lalu yang kelima ada perhitungan time value of money, lalu yang keenam ada pinjaman yang diamortisasi, loan amortization. Pengertian time value of money. Pengertian time value of money. Nilai waktu atas uang, time value of money, adalah konsep menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu. Konsep ini dilakukan karena nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa mendatang. Bisa dikatakan bahwa waktu menjadi fungsi dari uang itu sendiri, atau waktu merupakan bagian dari variabel yang mempengaruhi perubahan nilai uang. Salah satu penyebab dari pengurangan nilai uang di masa mendatang ialah inflasi atau kenaikan biaya. Hal ini bisa jadi didasarkan pada teori ekonomi yang pernah dikemukakan oleh seorang ekonom asal Austria, Eugen von Bohm-Bawerk, pada tahun 1851 sampai 1914. Menurut beliau, terdapat 3 alasan di balik berkurangnya nilai suatu barang di masa depan, yaitu yang pertama, keuntungan yang akan diperoleh di masa mendatang dipertanyakan kepastiannya, sementara keuntungan di masa kini dianggap sangat jelas. Lalu yang kedua, rasa puas manusia terhadap suatu keinginan atau kehendak yang hadir di masa kini dianggap lebih bernilai dibandingkan rasa puas akan keinginan atau cita-cita di masa depan. Lalu yang ketiga, barang-barang yang tersedia di waktu sekarang dinilai lebih bermanfaat dan dibutuhkan daripada barang-barang yang masih diprediksikan kelak muncul di masa depan. Yang kedua, nilai uang masa depan atau future value. Nilai uang masa depan atau future value dalam time value of money adalah nominal uang yang akan diterima di masa depan dari uang yang disimpan saat ini, ditambah tingkat suku bunga tertentu. Ciri-ciri dari future value adalah terdapatnya kemungkinan jumlah uang menjadi berkali-kali lipat. Rumus matematis yang diterapkan sama dengan rumus present value, yaitu future value sama dengan present value ditambah 1 ditambah penjelasan di sini. Interest ditambah jumlah tahun. Lalu contohnya, Ibu Y menyimpan uangnya di bank tahun ini sebesar 10 juta, lalu dengan tingkat suku bunga hingga 5% dalam setahun. Maka untuk mengetahui total nilai tabungan Ibu Y pada tahun ke depan adalah seperti diuraikan di bawah, yaitu future value sama dengan present value ditambah 1 ditambah interest ditambah tahun. Lalu contohnya 10 juta ditambah 1 ditambah interest-nya yaitu suku bunga yaitu 5% atau 0,05 dikalikan 2. Lalu totalnya jadi 11 juta 25.000. Lalu yang ketiga, nilai uang sekarang atau present value. Nilai uang sekarang, future value, merupakan nilai nominal sejumlah uang yang dimiliki saat ini dan dapat digabungkan guna meraih jumlah uang yang lebih besar pada masa depan. Rumus kalkulasi present value tersebut yaitu present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah interest atau nilai suku bunga dan dikalikan N atau jumlah tahun.
Lalu di bawah ini contohnya yaitu soal perhitungan tentang present value, yaitu Bapak X hendak menabung uangnya di bank dengan tujuan mendapatkan uang sejumlah 10 juta. Setelah 2 tahun menabung, jika tingkat suku bunga yang didapatkan sebesar 10%, perhitungan uang yang Bapak X harus tabungkan adalah present value dengan future value sebesar 10 juta tambah 1 dan ditambah interest atau nilai suku bunganya sebesar 10%, lalu dikalikan 2, yaitu sebesar 2 tahun, dan jumlahnya akan mendapatkan 8.264.463. Lalu yang keempat, anuitas dan perpetuitas. Arus kas periodik yang konstan selama periode tertentu dikenal sebagai anuitas. Arus kas dapat berupa penerimaan atau pengeluaran dalam jumlah yang sama yang dilakukan pada interval waktu tertentu, yaitu mingguan, bulanan, triwulan, setengah tahunan, atau tahunan. Berikut ini adalah jenis-jenis anuitas. Yang pertama, anuitas biasa, yaitu pembayaran atau penyetoran uang tunai terjadi pada tahun tersebut. Lalu yang kedua, anuitas jatuh tempo. Arus kas masuk atau keluar terjadinya di awal. Lalu yang ketiga, perpetuitas. Anuitas yang abadi. Beberapa jenis anuitas lainnya adalah anuitas tetap dan anuitas variabel. Rumus nilai maturitas anuitas yaitu jumlah anuitas dikalikan 1 ditambah R atau tingkat pengembalian, lalu dikalikan N atau jumlah tahun dikurang 1, lalu dibagi dengan R lagi, yaitu tingkat pengembalian. Contohnya, saya adalah seorang pebisnis UMKM yang memiliki utang modal usaha sebesar 12 juta. Lalu, utang ini memiliki periode pembayaran selama 12 bulan atau sepanjang 1 tahun dengan bunga 10%. Lalu, kita hitung jumlah bunga yang harus dibayar dalam perputaran serangkaian pembayaran yang tidak dapat terbatas dengan jumlah yang sama secara berkala. Perputaran serangkaian pembayaran yang tidak terbatas dengan jumlah yang sama secara berkala pada tanggal tertentu dikenal sebagai perputaran. Kata perpetuity merupakan gabungan dari dua istilah anuitas perpetual, yaitu suatu bentuk anuitas yang berlangsung selamanya dan oleh karena itu nilai masa depannya tidak dapat dihitung. Perpetuitas dibagi menjadi dua kategori, yaitu perpetuitas konstan, yaitu yang tetap konstan selama bertahun-tahun, dan juga yang kedua, pertumbuhan perpetuitas, tumbuh pada tingkat yang seragam selamanya. Rumus nilai sekarang dari perpetuitas konstan yaitu C atau arus kas dibagi dengan R suku bunga. Lalu nilai sekarang dari pertumbuhan perpetuitas yaitu arus kas C dibagi dengan R dikurang G, yaitu arus kas dibagi dengan suku bunga dan dikurangkan dengan tingkat pertumbuhan. Contohnya, perpetuitas adalah dividen saham setiap tahun, royalti tahunan penulis buku atau lagu, uang sewa atau kontrak setiap bulan atau tahun, dan uang pensiunan bulanan. Misalnya, Anda menulis buku yang diprediksi laris. Penerbit berniat membeli hak cipta buku dan menawarkan dua skema, yaitu antara 200 juta sekali saja hari ini, atau 1 juta setiap bulan seumur hidup mulai 1 bulan lagi. Nah, perbedaan utama antara anuitas dan perpetuitas, yaitu pertama, serangkaian arus kas terus-menerus dengan jumlah yang sama selama periode terbatas, dikenal sebagai anuitas, sedangkan perpetuitas adalah jenis anuitas yang berlanjut selamanya. Lalu yang kedua, anuitas adalah untuk jangka waktu tertentu, tetapi perpetuitas adalah abadi. Yang ketiga, dalam anuitas, pembayaran dilakukan atau diterima. Sebaliknya, untuk perpetuitas, hanya arus kas yang keluar saja. Lalu yang keempat, nilai masa depan anuitas dapat dengan mudah dihitung yang tidak mungkin dalam kasus perpetuitas. Lalu yang kelima, perpetuitas adalah anuitas, tetapi anuitas bukanlah perpetuitas. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sawah. Pada tempat saya persilakan. Baik. Yang kelima yaitu ada perhitungan time value of money. Next. Perhitungan time value of money. Konsep time value of money
atau TVM menyatakan bahwa uang yang Anda miliki saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan. Alasannya karena uang Anda saat ini berpotensi tumbuh jika Anda menginvestasikannya atau menyimpannya dan mendapatkan bunga. Misalnya, memahami konsep ini dapat membantu Anda membuat keputusan pembelian, bisnis, dan perbankan yang penting. Rumus menghitung time value of money sedikit berubah tergantung pada situasi Anda, tetapi persamaan umum terdiri dari variabel dikurang variabel sebagai berikut. Fx sama dengan nilai uang masa depan, PF adalah nilai uang sekarang, I adalah tingkat bunga per periode, N adalah jumlah periode bunga majemuk per tahun, T adalah jumlah tahun atau lama waktu penyimpanan uang. Dengan menggunakan variabel-variabel ini, rumus yang dihasilkan adalah PF sama dengan PF dikali 1 ditambah I per N kuadrat dikalikan N dikali T. Demikian pula Anda dapat mengatur ulang rumus untuk menemukan nilai sekarang ini dari uang masa depan, yaitu PF sama dengan FV atau nilai uang masa depan dibagi dengan 1 ditambah tingkat bunga per periode dibagi jumlah periode bunga majemuk per tahun kuadrat dikalikan dengan jumlah periode bunga majemuk per tahun dikalikan lagi dengan jumlah tahun atau lama waktu penyimpanan uang. Next. Contoh time value of money. Seorang kerabat telah menawarkan untuk memberi Anda 8 juta dan bertanya, apakah Anda lebih suka menerima uang hari ini atau menunggu 2 tahun? Untuk memastikan bahwa mendapatkan 8 juta hari ini lebih berharga daripada jika Anda menunggu, Anda dapat menghitung nilai masa depannya. Jika Anda memutuskan untuk mengambil 8 juta dan berinvestasi dalam akun dengan tingkat tahunan 6%, Anda akan melakukan perhitungan berikut untuk mengetahui nilainya dalam 2 tahun. VF sama dengan 8 juta dikali 1 ditambah 6% per 100 pangkat 2 dikalikan dengan 1 dikali 2 atau VF sama dengan 8 juta dikali 1 ditambah 0,6 dipangkatkan 2. Dalam 2 tahun, investasi 8 juta Anda akan bernilai 8.988.800. Anda dapat melihat bahwa lebih berharga untuk mengambil 8 juta hari ini daripada menunggu 2 tahun untuk menerima 8 juta. Karena itu memberi Anda 988.800 lebih banyak. Next. Yang keenam yaitu ada pinjaman yang diamortisasi. Next. Pinjaman yang diamortisasi adalah proses pembagian pinjaman ke dalam serangkaian pembayaran tetap dari waktu ke waktu. Dengan adanya amortisasi pinjaman, maka kita akan membayar bunga dan pokok pinjaman dalam jumlah yang berbeda pada setiap bulannya, meskipun total pembayaran tetap sama dalam satu periode. Cara menghitung amortisasi pinjaman. Semakin banyak pokok pinjaman yang dibayarkan, berarti pembayaran hutangnya semakin berkurang. Berikut cara menghitung amortisasi pinjaman untuk bulan pertama serta amortisasi pinjaman secara keseluruhan. 1. Penghitungan amortisasi pinjaman untuk bulan pertama. Hal yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perhitungan amortisasi pinjaman seperti jumlah pokok pinjaman, waktu yang diberikan untuk pelunasan atau tenor pinjaman, serta bunga yang diterapkan pada pinjaman. Agar menghitung amortisasi lancar dengan membuat kolom-kolom memang lebih pas jika menggunakan Excel. Kolom yang harus dibuat adalah kolom bunga, bulan, angsuran pokok, angsuran bunga, total angsuran, dan juga pokok pinjaman. Kemudian kita akan menentukan pinjaman di bulan sebelumnya dan menghitung total angsuran dengan rumus seperti di bawah ini, yang dimana P adalah saldo pinjaman, I adalah bunga, T adalah jumlah tenor. Selanjutnya kita akan menghitung angsuran bunga dengan memakai rumus angsuran bunga sama dengan saldo pinjaman bulanan sebelumnya dikali dengan suku bunga dikali dengan 30/360. Next. Yang kedua yaitu menghitung amortisasi pinjaman secara keseluruhan. Menghitung amortisasi pinjaman secara keseluruhan bisa dilakukan dengan memakai Microsoft Excel seperti pada langkah pertama di atas. Dengan menggunakan Excel maka akan terlihat jumlah angsuran yang akan dibayarkan selama 1 tahun. Pada hasil tabel akan diperoleh saldo pinjaman yang semakin berkurang. Jumlah angsuran tiap bulannya memang tetap, hanya saja jumlah angsuran
pokoknya yang bertambah dan angsuran bunganya yang berkurang. Jenis pinjaman yang dapat diamortisasi biasanya adalah digunakan pada pinjaman kredit kendaraan, pinjaman atau kredit pribadi, dan juga pinjaman atau kredit bisnis. Next. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan kepada teman-teman semua. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ini contohnya dipakai di mana ya? Time value of money. Bisa kasih contoh nggak di mana dipakai biasanya? Atau bisa diterapkan? Uang juga dalam menabung di bank, Pak. Novan, Pak, izin menambahkan, dan time value of money ini juga dapat membantu kita untuk mengetahui seberapa besar tabungan yang harus kita simpan agar mencapai total yang kita inginkan dalam waktu tertentu, dan juga bisa membantu kita dalam menentukan keputusan untuk membeli suatu barang, Pak. Kalau yang di apa tadi yang pertama, jawaban yang pertama apa tadi? Jawaban yang pertama dalam hal investasi atau menabung pada bank, Pak. Itu gimana tuh contohnya? Contohnya kalau misalnya investasi, kan kita menginvestasikan, contohnya investasi uang ya, Pak. Nah, nanti kita contohnya saya investasi ke suatu perusahaan, dan perusahaan itu, jadi uang saya dipakai perusahaan itu untuk mengelola usahanya. Dan lama-kelamaan uang saya akan untuk kedepannya tidak mengurang tapi menambah, Pak. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Kan tadi kan ada yang apa sih penjelasannya ya? Ada future value, present value gitu ya. Nah itu kaitannya penjelasannya seperti apa itu? Kan kalau tadi diinvestasikan, kemudian uangnya bertambah itu maksudnya seperti apa? Yang kaitannya dengan materi ini ya? Yang kaitannya dengan materi. Bertambahnya berapa banyak? Kaitannya dengan perhitungan time value of money kan tadi ini ada faktor I, ada faktor M, gitu ya. Nah, kalau tadi bilang diinvestasikan itu bertambah, itu maksudnya kaitannya dengan future value atau present value atau apa nih tadi rumus-rumus yang ada di sini itu bagaimana hubungannya? Gitu. Kan misalnya tadi di future value uang
nilai uang masa depan. Ya, itu kan rumusnya kalau tadi apa suku bunganya ada di mana itu dari contoh yang diberikan di investasi tadi itu. Atau kalau di tabungan maksudnya contohnya seperti apa? Contohnya kayak seperti ini nggak sih Pak? Misalnya saya nabung uangnya dengan suku bunga per tahunnya tuh 5%. Nah, misalnya dalam 3 tahun mendatang, ini saya akan mendapatkan, kan future value kan rumusnya 20 juta, misalnya 20 juta dikalikan 1 ditambah suku bunganya 0,5 dalam 3 tahun mendatang. Lalu dalam periode waktu 3 tahun itu saya bisa dapat yang aslinya uang saya 20 juta, jadi 23 juta 152.500. Oke, mungkin yang lain juga kalau ada yang mau menjelaskan silakan. Ya, kalau nggak ada dicukupkan aja. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.